Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia ini diadakan di tahun ini dalam rangka ulang tahun LAFKI yang ketiga, sekaligus merupakan silaturahmi di antara para surveyor se-Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan tujuannya bukan hanya silaturahmi saja, tapi saling tukar menukar ilmu, pengalaman dalam berakreditasi. Baik, terima kasih. Kami Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, kali ini dalam rangka hari ulang tahun kami yang ketiga, kami mengusung tema dampak daripada akreditasi terhadap mutu pelayanan fasilitas kesehatan Indonesia. Kenapa hal ini kita usung? Oleh karena kita inginkan fasilitas kita tentunya dari waktu ke waktu bisa lebih baik, dan yang paling penting adalah seluruh masyarakat bangga dengan fasilitas kita yang ada di tanah air. LAFKI gelar Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia ke-1. Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, LAFKI, menggelar Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia (PIFKI) ke-1 di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng 1 Jakarta Pusat pada Jumat, Sabtu 16-17 Juni tahun 2023. Kegiatan PIFKI ini dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ketiga LAFKI. Ketua Umum Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, LAFKI, Dr. Friedrich Max Rumincap, SPOG, KMARS, FIHFAA, secara resmi membuka acara ini pada Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023. Di mana kegiatan PIFKI ini mengangkat tema, peningkatan mutu fasilitas kesehatan sebagai dampak akreditasi. LAFKI menggelar Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan PIFKI ke-1 dalam rangka peningkatan mutu fasilitas kesehatan di semua rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, puskesmas, klinik kesehatan dan layanan kesehatan lainnya. Hadir sekitar 1.000 peserta dari seluruh Indonesia untuk mengikuti acara PIFKI ini, kata Dr. Friedrich. Sapaan akrabnya di sela-sela acara didampingi Dr. Beni Hatumbleka, SPOT, MHKes, SPKPMARS, FIHFAA selaku Ketua Panitia Pelaksana PIFKI. Menurutnya, kegiatan PIFKI ke-1 ini juga dalam rangka menyambut HUT ketiga LAFKI. LAFKI turut mengundang Menteri Kesehatan RI Insinyur Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, dan juga Direktur Utama BPJS Prof. Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD. Hadir juga para pakar di bidangnya, di antaranya beberapa guru besar lainnya. Tujuan kegiatan PIFKI ini dilakukan untuk menjadikan fasilitas kesehatan di Indonesia memiliki standar tinggi pada tingkat nasional maupun internasional. Kalau standar mutunya naik, tidak perlu lagi orang Indonesia berobat ke luar negeri, cukup ke rumah sakit di Indonesia, ujar Dr. Friedrich. Adapun kata pria asal Sulawesi Utara ini, visi dari kegiatan PIFKI ini, yakni untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan kesehatan nasional melalui akreditasi terhadap fasilitas kesehatan di Indonesia. Dan juga memberikan informasi kepada masyarakat dan pengguna jasa lainnya, tentang kualitas dan kemampuan fasilitas kesehatan. Pertemuan ilmiah ini juga sangat bermanfaat dalam peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit yang bagus dan merupakan faktor penting dalam menciptakan ketahanan kesehatan nasional, jelas Dr. Friedrich. Karena sangat pentingnya pelayanan kesehatan rumah sakit yang bagus untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tentu kata Dr. Friedrich, seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia memerlukan perbaikan dari hulu ke hilir, terhadap ekosistem pelayanan kesehatan di negeri ini. LAFKI juga menemukan beberapa permasalahan pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia masih sangat beragam. Misalkan saja perkembangan teknologi alat kedokteran yang begitu cepat. Di satu sisi, perilaku provider masih belum berubah, karena tuntutan pasien yang menginginkan kenyamanan pelayanan, imbuhnya. Kata Dr. Friedrich, masalah fasilitas kesehatan di Indonesia ini, tentunya perlu dicegah dan dihilangkan. Agar masyarakat yang memilih untuk berobat ke luar negeri dapat ditarik kembali dengan memberikan kenyamanan berobat di negeri sendiri.
Akibat kurangnya pelayanan kesehatan yang memadai ini, Indonesia kehilangan devisa sebesar 11,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 170 triliun selama 1 tahun. Hal ini akibat masyarakat berobat ke luar negeri yang seharusnya dapat dialihkan untuk membangun pelayanan kesehatan yang lebih baik, ungkapnya. Tentunya untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu usaha yang luar biasa dari pemerintah. Mulai dari kebijakan kesehatan yang adaptif dengan perubahan dan membangun kembali peradaban baru, yaitu pelayanan kesehatan yang bermutu serta berorientasi global. Dengan adanya permasalahan tersebut, LAFKI merasa bahwa masih diperlukan sinergitas komprehensif yang didukung penuh pemerintah. Leading sektor Kementerian Kesehatan didukung kementerian terkait, pemerintah daerah, serta dunia usaha lainnya, pungkas Dr. Friedrich. Dalam acara ini digelar bazar UMKM di bidang kesehatan dan promosi layanan kesehatan. Tampak para peserta ikut hadir meninjau ke stand-stand dan tenan-tenan acara bazar UMKM. Reporter, Syafruddin Budiman SIP melaporkan. Kembali kita berikan aplaus, semoga Prof. kami senantiasa sehat dan tetap berkenan untuk sharing ilmu. Terima kasih Prof. dan moderator. Sebagai moderator, kalau ada kurang-lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita katakan tepat tetap melihat saya semangat. Akreditasi IFKI bersama LAFKI dengan sukacita. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa dokter spesialis patologi klinik menjadi pihak utama untuk bertanya. Silakan untuk pertanyaan boleh disampaikan seperti tadi, singkat, sebutkan nama dan jelas. Silakan untuk pertanyaan kepada Prof. Amin. Ya, langsung sebutkan nama, pertanyaannya jelas mengingat waktu. Baik, terima kasih. Jadi sangat menarik. Selamat siang Prof. Saya Siswanto Bidang, surveyor LAFKI. Sangat menarik apa yang disampaikan Prof. Ini kita tunggu-tunggu sebenarnya karena perkembangan sekarang ini banyak penyakit degeneratif semakin meningkat, kemudian ada penyakit-penyakit lain yang merusak tubuh. Jadi penelitian ini harus diaplikasikan, diterapkan Prof. Nah, kapan ini bisa, khususnya di Indonesia? Ya biar kita yang sakit-sakit ini bisa sembuh dan tidak kambuh-kambuh lagi. Ya, hitung-hitung mudah-mudahan kita umur panjang semua. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Betul bahwa salah satu yang menyebabkan penyakit itu adalah proses degenerasi. Hanya saja kita lihat proses degenerasi itu ada yang lambat, ada yang lebih cepat. Beberapa orang proses degenerasinya lebih cepat. Itu sangat dipengaruhi oleh tadi faktor genetik maupun faktor lifestyle. Nah, menjawab pertanyaan kapan ini bisa diterapkan, saat ini sudah ada. Jadi nanti kalau ibu dan pasien keluar dari ruangan ini langsung belok kanan itu sudah ada busnya di situ, bisa katanya nanti ada Pak Putut dan Ibu Luna sini bisa langsung periksa. Ini tidak invasif ya, sebenarnya metodenya pengambil sampelnya tidak diambil darah kecuali pada kondisi tertentu. Kita hanya mengambil sampel dari swab bukal ya, jadi dengan kapas itu lidi di bagian dalam pipi diusap ya, kiri kanan, nanti sampelnya bisa langsung diproses. Siang Bapak Insinyur Beni H. Tumbeleka, SPOG ya Pak ya? SPOT, oke. Bapak dari pimpinan pusat LAFKI sebagai ketua panitia acara pelaksanaan ini, bagaimana tanggapan Bapak terkait persiapan dan siapa saja yang diundang, terus targetnya apa yang didapat oleh peserta dari sisi sarasehan dan pertemuan ini? Ya, terima kasih. Jadi pertemuan ilmiah fasilitas kesehatan Indonesia ini diadakan
di tahun ini dalam rangka ulang tahun LAFKI yang ketiga, sekaligus merupakan silaturahmi di antara para surveyor se-Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan tujuannya bukan hanya silaturahmi saja, tapi saling tukar-menukar ilmu, pengalaman dalam berakreditasi, dalam melaksanakan akreditasi atau survei di rumah sakit. Nah, pada tahun yang ketiga ini, surveyor kita bukan hanya untuk rumah sakit saja atau FKTL, fasilitas kesehatan tingkat lanjut, tapi juga FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dalam hal ini, seperti puskesmas, kemudian praktek-praktek klinik, pratama, dan juga laboratorium dan unit transfusi darah itu sudah dimasukkan oleh Kementerian Kesehatan untuk bagian dari kegiatan akreditasi yang harus diakreditasi, dan itu jumlahnya sangat banyak. Itulah sebabnya kalau rumah sakit jumlahnya sekitar 3.000-an, sedangkan yang fasilitas yang seperti tingkat pertama tadi itu sekitar 15 bahkan 20.000 seluruh Indonesia. Dan ini kita harus kerjasama juga dengan LPA, lembaga yang untuk akreditasi itu, se-Indonesia kita bersama-sama untuk menanganinya. Dan kali ini dengan adanya PIFKI, Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia ini, kita banyak diberikan ilmu-ilmu untuk bagaimana mengakreditasi dengan baik, survei dengan yang sebaik-baiknya, dengan ilmu-ilmu yang dapat kita share bersama-sama oleh para pakar yang ahli dalam bidangnya. Siapa saja peserta forum ini, Pak? Pesertanya ini ada sekitar 340-an, dan itu dari Aceh sampai Papua. Itu mereka jumlahnya survei dengan yang sebaik-baiknya, dengan ilmu-ilmu yang dapat kita share bersama-sama oleh para pakar yang ahli dalam bidangnya. Siapa saja peserta forum ini, Pak? Pesertanya ini ada sekitar 340-an, dan itu dari Aceh sampai Papua. Itu mereka jumlahnya sekitar 340. Tapi ternyata yang datang bukan hanya surveyor saja, bahkan orang umum, kemudian owner maupun manajemen rumah sakit ikut juga di dalam kegiatan ini. Begitu. Ya, dalam rangka untuk sosialisasi dan penguatan program tentang peningkatan mutu ya, Pak? Iya, semua itu tujuannya peningkatan mutu, dan terutama agar akreditasi ini lebih standarnya itu diketahui oleh yang lain, sehingga mereka semua persiapan, sehingga dengan akreditasi ditunjuknya oleh Kementerian Kesehatan, maka seluruh rumah sakit maupun FKTP akan berusaha mencapai standar itu, dan akhirnya tercapailah apa yang diidam-idamkan, bahwa semua masyarakat Indonesia akan tertangani dan menuju Indonesia sehat. Ini kan 2 hari, Pak. Apa saja rangkaian acaranya 2 hari ini? Rangkaian acaranya cukup banyak, baik itu standar untuk fasilitas kesehatan, jadi tidak hanya untuk rumah sakit, tetapi standar fasilitas kesehatan di tingkat FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian ada juga masalah SDM bagaimana yang harus dipilih dan dibentuk. Kemudian ada juga bagaimana, jadi kita tidak tenggelam dengan itu, tetapi kita ada juga masalah marketingnya, sehingga marketing yang baik itu akan menimbulkan kepercayaan, seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Ali Gufron. Tujuannya supaya mereka yang biasa keluar negeri tidak lagi perlu keluar negeri, karena standar kita sudah kita naikkan. Sudah naik, ya. Pembicaranya siapa saja, Pak, di Sarasehan atau workshopnya nanti? Pembicaranya cukup banyak, dari para pakar di Kementerian Kesehatan, para pakar akademisi, kemudian juga para pakar rumah sakit di rumah sakit yang sudah lebih dahulu maju. Ya, terakhir harapan dari acara ini apa? Jadi kita berharap dengan adanya PIFKI ini, maka pengetahuan dari seluruh teman-teman surveyor dan
maupun owner rumah sakit. Yang Bapak Dr. Fredrik Max Rumincap, SPOG, Mars, FIH, FAA, Ketua Umum Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia. Hari ini ada simposium, ada sarasehan, ada bazar dan lain-lain. Apa visinya? Kenapa diadakan acara ini, Pak? Baik, terima kasih. Kami Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia. Kali ini dalam rangka hari ulang tahun kami yang ketiga, kami mengusung tema dampak daripada akreditasi terhadap mutu pelayanan fasilitas kesehatan Indonesia. Kenapa hal ini kita usung? Oleh karena kita inginkan fasilitas kita tentunya dari waktu ke waktu bisa lebih baik, dan yang paling penting adalah seluruh masyarakat bangga dengan fasilitas kita yang ada di tanah air. Karena kenapa? Kita tahu sendiri bahwa begitu besarnya kerugian dana kita yang keluar negeri untuk melaksanakan pengobatan. Nah, mudah-mudahan dari waktu ke waktu kami sebagai lembaga akreditasi yang akan menilai seluruh rumah sakit di tanah air ini bisa lebih meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan sehingga semuanya akan merata dari seluruh tanah air kita, dari Sabang Merauke, dari Talau sampai Rote. Demikian. Terus LAFK ini apa, Pak Dokter? Visi misinya? Ya, visi kita tentunya untuk menjadi lembaga independen yang akan mampu melaksanakan akreditasi baik untuk tingkat nasional maupun untuk internasional. Ini SK-nya dari Menteri Kesehatan? Betul, semua kita dari Menteri Kesehatan. Terus jangka panjangnya kira-kira seperti apa, visi besarnya itu? Kita harapkan tentunya untuk tanah air kita melaksanakan seluruh terakreditasi dengan baik, bahkan nanti kita akan bisa melaksanakan akreditasi untuk internasional. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita ingin melaksanakan bagaimana negara kita bisa dari waktu ke waktu bisa mandiri di bidang kesehatan. Nah, untuk itu kita LAFKI membuat fellow atau kursus yang namanya FIFA, Fellow of Indonesian Facility Health Accreditation. FIFA itu adalah satu fellow yang kita laksanakan. Sekarang sudah angkatan kedua yang baru tadi kita saksikan pelantikannya, di mana FIFA itu menghasilkan insan-insan kesehatan yang mampu bisa meningkatkan pengetahuan para fasilitas kesehatan yang mengayomi fasilitas kesehatan sehingga dari waktu ke waktu fasilitas itu akan lebih baik, dan program nasional yang dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu dapat tercapai 100%. Itu yang kita harapkan. Ya, kalau bicara akreditasi kan berarti ada yang asesornya atau surveyornya. Dan program nasional yang dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu dapat tercapai 100%. Itu yang kita harapkan. Ya, kalau bicara akreditasi kan berarti ada yang asesornya atau surveyornya, ada juga fasilitatornya yang harus diakreditasi peningkatan mutunya. Cara menilainya itu seperti apa? Akreditasi A, B, C, D, dan ya, secara umum, Pak Dokter. Jadi itu semua penilaian itu sudah diatur dalam standar dan elemen yang dikeluarkan oleh pemerintah kesehatan. Jadi kita sisa menerapkan di lapangan. Nanti kita bisa memberikan mereka penilaian apakah mereka lulus dengan paripurna, kemudian lulus dengan utama, dengan madya, ataupun tidak terakreditasi. Nah, sampai sekarang surveyor kita kurang lebih hampir mencapai 350 surveyor. Itu pun terbagi surveyor untuk FKTL untuk rumah sakit dan FKTP untuk puskesmas, laboratorium, unit transfusi darah, dan juga tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi serta klinik gitu. Evaluasi Pak Dokter terkait mutu di Indonesia seperti apa? Apa masih menengah atau masih perlu ditingkatkan lagi atau sudah cukup untuk ditingkatkan lagi? Nah, mutu di kita masih perlu kita tingkatkan, dan tapi sampai sekarang kalau kita bandingkan yang seperti yang kemarin sudah lebih baik dari waktu-waktu yang sebelumnya. Tetapi ini harus terus perlu ditingkatkan karena masih begitu banyak masyarakat yang pergi berobat ke luar negeri. Lebih 1 juta per tahun masyarakat kita berobat, merugikan negara kita kurang lebih 11,5 miliar US dollar atau setara dengan 170 triliun. Itu kata Bapak Presiden kemarin. Di dunia kesehatan ya. Betul. Jadi ini tantangan kepada LAFKI untuk mengakreditasi para klinik untuk meningkatkan mutunya, termasuk SDM-nya, termasuk fasilitasnya, sehingga pelayanannya menjadi baik dan tetap maju. Terakhir harapannya Pak Dokter? Harapan tentunya semoga seluruh masyarakat
kami bisa bangga dengan fasilitas yang ada, karena jangan ragu, fasilitas kita di seluruh tanah air akan sama mutu dan selalu mengutamakan keselamatan pasien dengan sudah dilakukannya akreditasi oleh lembaga akreditasi yang ada, termasuk dalam hal ini lembaga kami, yaitu Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia atau LAFKI. Oke, terima kasih Pak Dokter. Demikian liputan kali ini dari tim redaksi Independent News, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share serta nyalakan icon loncengnya biar terus dapat mengikuti liputan-liputan menarik kami berikutnya di media Independent News. Sekian, terima kasih.